مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul muhtamin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Insyaallah biasa nurul fadilah. Mudah-mudahan segala langkah kita dari rumah tadi untuk menunaikan ibadah ini sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini semua menjadi amal ibadah, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam agar kita jangan lalai dalam sesuatu kegiatan kita kirimkan kepada diri kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semakin mahabbah dengan seringnya kita bersolawat, sehingga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Man ahya sunnati wa qad ahabbani wa man habbani kana ma'i. Barang siapa yang menjalankan sunnah, raja cinta kepada aku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku maka kelak bersama dalam surga. Salah satu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berselawat. Jemaah subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang ikhlas. Di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abuya Amran Wali Al-Khalil selaku pimpinan Tarekat Ismail Al-Khalil, dalam majelis zikir tasawuf, dalam kitabnya Manazil Az-Zairin disampaikan tentang bagaimana ikhlas. Ikhlas adalah merupakan kerja hati. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Bersih dari mana? Bersih dari syirik. Al-Quran surah As-Zumar ayat 3. Tidak adalah agama yang bersih dari campuran, yaitu riya, pamer. Ya. Ini bahaya daripada wujud yang berhias-hias dengan amal lainnya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ada dibagi 3 bagian. Pertama adalah tidak terlihat amal dari usahanya dan bersih menurut daripada imbalan dan bersih daripada ridhonya dengan itu amal. Amal itu adalah merupakan pemberian semata-mata dari Allah. Bagaimana kita melakukan oleh Allah di atas tangan hamba, karena itu bersih daripada menuntut imbalan.
menuntut pahala. Karena tidak ada baginya bahagian dalam mengadakan amal. Karena dia adalah hamba yang hidup. Dan tidak ada daya upaya melainkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak memandang baik amalnya sehingga dia tidak ridho dengan itu amal yang mencukupkan dengan amal atau berhenti dengan amal. Dan cukuplah amal itu. Bagaimana dilaksanakan? Karena bersih dan dia lepas dari amal. Maka amal itulah bersih bagi Allah. Dia melihat atau meyakini sesungguhnya yang dituntut bukanlah amal tetapi ma'rifat dan fana pada hak pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah subuh rahmatullah. Maka dari itu di dalam kitab Manazil Az-Zairi ini dijelaskan begitu pentingnya kita mengharap semata-mata apa yang kita kerjakan suatu amal karena lillahi ta'ala. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah dia malu daripada amal. Di samping memberikan kesungguhan dengan memelihara amal yang suhud dengan nur taufik dan yang murah, malu ya daripada amal karena dia lihat amal itu adalah fadl, kurnia dari Allah, bukan usahanya. Adapun dirinya hanya tempat berlaku amal, maka dia melihat kekurangan amal dari penyebab kekurangan tempat, yaitu dirinya. Seperti muka yang panjang dalam kaca yang panjang, maka malu ia dari cedera amal datang baginya disebabkan dari keburukan nafsunya, yaitu tempat amal. Seperti kotornya air yang bersih karena mengalir pada tempat yang kotor. Dan dia melakukan kesungguhan untuk melunaskan hak ubudiyahnya karena dia diperintahkan demikian. Tidak boleh, tidak baginya harus patuh pada Tuhan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka zahir halnya dia sebagai budak yang dihukumkan di atas diperintahkan dengan perintah Tuhan. Tidak boleh dia harus bersungguh-sungguh untuk bagaimana. Dan batin halnya dia tidak melihat amal dari melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya memelihara nafsu dengan hukum suhud. Dia melihat demikian amal di samping itu, dia bersungguh-sungguh untuk mematuhinya dengan sebab nur taufik ilahi dari yang pemurah dengan memberi kekuasaan dan kekuatan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini kita sudah bisa memahami bahwa rasa malu itu al-haya. Bagaimana kita buat amal, ya. Selalu bagaimana muhasabah introspeksi diri, kurangi kesalahan. Kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana membersihkan amal dengan bersih daripada amal, membiarkan amal berjalan menurut ilmu. Dia berjalan menyaksikan hukum, merdeka dari kebudakan rasamu, yaitu membersihkan amal dari campuran sehingga tidak dibangsakan amal kepadanya dari satu jihad daripada membiarkan amal berjalan yang kehendak ilmu zahir. Karena ilmu menghendaki amal sesuai dengan baginya ilmu. Tidak bersangkut amal baginya dengan dia tidak berjalan di dalam alur tarikat, menyaksikan bagi hukum Allah di atasnya. Maka dengan hikmah yang azali yang hukumnya ke atasnya, terlepaslah ia dari kebudakan. Kebudakan apa? Kebudakan daripada makhluk. Karena makhluk itu adalah merusak bekas kontraknya atau gambarannya. Bukan hak, yaitu makhluk itu sesuatu berlaku di atas kodrat Allah. Maka apabila dia menyaksikan hukum Allah atas sendirinya, jadilah ia budak. Maka disinilah bagaimana kita bersih dari hal itu dan terlepaslah ia dari kebudakan selain Allah, yaitu rasam dirinya kemalukan.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami daripada ikhlas dari beberapa tingkatan, yang pertama tadi, yang kedua dan yang ketiga, dari penurunan pemahaman daripada yang kita ketahui. Semoga menjadi sesuatu yang terbaik buat kita, bahwa segala apa yang kita kerjakan dalam agama Islam ikhlas menghidupkan agama, bukan mencari hidup dalam agama. Siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong. Sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah SWT. Demikian pengajian kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu memberkati kita di bulan Rajab ini, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Inna Rajab Syahban. Dan Allah berkahi kita di bulan Syawal, sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.